Fizi, bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Kau, dasar jalang! Maaf, hampir saja aku terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 15. Jadi, kau pangeran kedua? Tanya Orion menatap Rindo dengan dinginnya. Benar, jawabnya menunduk. Kedua tangannya diikat oleh Gildes dengan rantai sihir yang hanya bisa dilepas oleh sang penggunanya. Orion terus menatapnya dengan dingin dan tajam, hingga ia mengepalkan kedua tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Orion menahan amarahnya sebisa mungkin, karena ia tak ingin menghabiskan energinya sia-sia sebelum menemukan Luna. Maafkan aku, sungguh maafkan aku terpaksa. Rindo terus menunduk. Ibuku ditahan oleh Aron. Kalau sampai aku tak menurutinya, ia akan menyakiti ibuku. Jawabnya lalu menatap Orion tanpa ragu sedikit pun yang terpancar dari kedua matanya. Fizi, bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Ares memanggil pelayannya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah itu, dengan cepat, Fizi kembali ke depan cermin dan membuka gerbang teleport ke suatu tempat. Hanya Ares yang menyadari Fizi pergi, sedangkan yang lain masih tetap fokus pada pengakuan Rindo. Karena itu, sebagai permintaan maafku, aku akan memberitahu keberadaan Putri Luna. Rindo kembali beradu pandang dengan Orion. Aku akan membunuhmu kalau sampai kau berbohong, kata Orion dingin. Aku janji, aku tak bohong. Aku sebenarnya tak mau melakukan hal seperti itu, tapi aku harus mau kalau aku ingin ibuku selamat. Rindo lalu mengambil peta kecil yang ada di laci mejanya. Ini peta sihir, aku yang membuatnya sendiri. Ini keseluruhan peta Istana Barda. Rindo menjelaskannya. Gildes lalu melepaskan rantai sihirnya, sehingga Rindo menjelaskan bagian-bagian istana serta zona-zona sihir di istana ini. Di sini, setiap titik biru ini adalah keberadaan 5 penyihir murni yang menjadi bawahan Aron. Kau bahkan bisa mengetahui keberadaan para penyihir. Ini sihir tingkat tinggi. Kau tahu itu? Kata Leto kaget. Rindo hanya tersenyum mendengar perkataan Leto. Titik merah ini adalah Putri Luna, dan 6 titik biru ini adalah kita. Rindo menoleh pada Ares. Tunggu, kemana satu orang lagi? Tanya Rindo curiga. Itu. Aku menyuruhnya untuk menemukan sesuatu di istana ini. Tak usah khawatir, aku tak akan macam-macam. Ares tersenyum lebar menanggapi Rindo. Lalu, apa titik kuning yang begitu banyak ini? Tanya Zelia tak mengerti. Mereka pengguna sihir biasa. Hanya mereka yang mempunyai sihir yang bisa terdeteksi oleh peta ini. Rindo tersenyum kecil dengan bangga. Teruskanlah. Orion agak kesal melihat Rindo memamerkan kelebihannya. Dengan cepat, Rindo berhasil menjelaskan semua daerah yang akan mereka lalui untuk menyelamatkan Luna. Setelah itu, dengan cepat, Orion dan yang lainnya terpecah menjadi 2 tim. Mereka melewati rute yang berbeda untuk mengecoh para penyihir murni itu. Rindo juga ikut bersama Orion dan Leto, sedangkan Ares bersama Zelia dan Gildes. Tim Rindo berhasil melewati beberapa penyihir dan penjaga istana dengan mudah. Begitu pula dengan tim Orion. Sementara itu, Luna tersenyum saat ia merasakan sihir Orion walaupun sedikit. Pintu kamar Luna terbuka dengan tiba-tiba. Pangeran Aron dan seorang wanita berpakaian jubah serba hitam menghampiri Luna. Aron hanya berdiri agak jauh dari Luna dan menatapnya dengan senyum licik. Sedangkan wanita berjubah itu berjalan mendekati Luna perlahan. Mau apa kau? Luna waspada dan langsung mundur selangkah.
Luna bisa merasakan sihir dan aura aneh yang menyelimuti wanita itu. Diam-diam, Luna membuat tameng sihir yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Wanita itu perlahan mendekat dan tersenyum ke arah Luna serta menghisap tameng sihir Luna dengan mudahnya. Luna melotot kaget. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Perisai sihir yang baru saja ia buat itu merupakan salah satu sihir tingkat tinggi yang bahkan Orion pun tak bisa menembusnya. Wanita itu tersenyum menatap Luna dan perlahan menyentuh bahu Luna. Dan saat itu pula, Luna merasakan kalau sihirnya terserap. Luna mencoba memberontak, tapi percuma, badannya tak bisa bergerak sama sekali. Luna memejamkan matanya dan berpikir keras. Ia tahu sihir ini. Sihir yang digunakan wanita ini adalah sihir hitam yang bisa menghisap sihir jenis apapun. Itu adalah sihir kuno yang sangat jarang ditemukan, karena sihir itu sendiri sihir yang memakan nyawa penggunanya. Luna berkonsentrasi dan mengumpulkan sihirnya dengan cepat, serta melepaskannya begitu saja agar wanita itu menghisapnya. Wanita itu terbatuk dan mengeluarkan darah. Dengan cepat, Luna melepaskan diri dan mundur beberapa langkah dan menyerang wanita itu dengan sekali serangan, serta membuatnya pingsan. Kau, dasar jalang! Aron mendekati Luna dan menyerangnya. Tapi dengan sigap, Luna membuat perisainya duluan. Kau akan menyesal sudah membuatku marah, Luna. Aron lalu membaca sebuah mantra yang membuat Luna lagi-lagi terdiam dan ketakutan. Aron terus membaca mantra, sedangkan Luna terus menahan perisainya agar Aron tak bisa menembusnya dengan sihir hitam yang ia gunakan. Sihir Aron ternyata lebih kuat daripada perisai yang Luna buat. Perlahan, sihir Luna rusak dan menghilang seketika. Aron langsung berlari ke arah Luna dan mencekik lehernya. Pangeran, pergilah duluan. Kami yang akan menghadapi mereka. Leto menatap Orion tanpa ragu. Rindo juga mengangguk setuju dengan Leto. Orion langsung berlari ke arah ruangan tempat Luna berada dan langsung mendobrak pintunya kuat-kuat setelah menghancurkan perisai sihir yang melapisi pintu tersebut. Pintu itu terbuka dengan suara yang cukup keras dan membuat Aron lengah dan kaget. Luna! Orion berlari ke arah Aron yang sedang mencekik Luna. Karena kaget, Aron terlambat bereaksi dan akhirnya ia terjatuh oleh serangan tiba-tiba dari Orion. Ah! Luna jatuh terduduk memegangi lehernya yang sakit. Luna! Orion langsung memeluk Luna. Maaf, hampir saja aku terlambat, kata Orion dengan muka memerah menahan marah. Ah, kau lama sekali. Aku hampir mati dibuatnya. Luna mengeluh dan menatap Orion dengan wajah pucatnya. Ia sangat ketakutan. Orion membuang napas lega dan tersenyum ke arah Luna. Setelah itu, Orion menggendong Luna dan mendudukkan Luna di kasur. Mereka bertiga berada di sebuah kamar tempat Luna selama ini dikurung. Aron kembali berdiri dan menatap Orion dengan marah. Aron mengeluarkan sebuah pedang dari lengannya dengan sihir hitamnya. Pedang itu sangatlah hitam pekat, begitu pula dengan aura sihir yang muncul dari pedang itu. Kau membuatku mengeluarkan benda ini. Kau akan menyesal, Orion. Aron berteriak marah. Luna mencengkram lengan Orion dan menggeleng kuat-kuat. Jangan Rion. Aku merasakan hal aneh dari pedang itu. Rion menenangkan Luna dengan mengusap pelan pipinya. Tenanglah, aku akan baik-baik saja. Orion langsung berjalan ke arah Aron dan mengeluarkan pedang sihir esnya. Salah satu sihir spesial yang dimiliki Orion adalah sihir es. Karena itu, tak heran kalau ia sangat kuat. Sihir es adalah salah satu dari 5 sihir elemen terkuat, yaitu api, air, es, angin, dan cahaya. Kelima sihir itu memiliki kekuatan yang setara satu sama lain, dan musuh dari kelima elemen itu adalah sihir kegelapan, atau yang bisa disebut sihir hitam. Sihir hitam tidak hanya sangat kuat, tapi juga memiliki resiko yang sangat tinggi bagi pemakainya. Sihir itu bahkan bisa membunuh penggunanya dan menelan jiwanya. Kumohon, jangan kalah dengan sihir hitam miliknya, Rion. Luna berteriak sambil menatap punggung Orion yang berjalan menjauh darinya. Luna sangat percaya pada Orion. Ia tahu Orion sangatlah kuat. Tapi entah kenapa perasaannya tak enak. Luna tak ingin melihat Orion melawannya. Cukup sekian part kali ini.
Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.